Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Unifarikasari dari SD Keluarga Universal Belitung, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang perlu diperhatikan, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menguatkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, melanggar peraturan sekolah, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Owen, siswa kelas 3 SD Keluarga Universal Belitung, pada hari Senin dilaksanakan kegiatan upacara bendera. Ia sampai sekolah tepat sebelum upacara dimulai. Saat memasuki lingkungan sekolah, ia menunduk dan seperti ketakutan. Ternyata ia lupa tidak membawa topi dan dasi sebagai kelengkapan atribut upacara. Berikut skenario dan cara mengatasi permasalahan melalui tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Awan. Ibu lihat hari ini kamu tidak membawa topi dan dasi ya? Ketinggalan di rumah atau masih ada di dalam tas? Tidak, Bu. Topi dan dasi saya ketinggalan. Iya, Bu. Topi dan dasi saya ketinggalan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan tindakan yang salah seperti Awan. Seperti teman Awan Gerak kemarin minggu lalu. Dia tidak membawa topi dan dasi juga. Iya, Bu. Tapi saya takut dihukum berdiri di lapangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, bukan? Iya, Bu. Saya bangun kesiangan karena semalam ada acara keluarga. Jadi saya
tindakan Owen sudah tepat, tidak terlambat datang ke sekolah. Hanya tidak membawa topi dan dasi saja, bukan? Nah, sekarang Ibu tanya, keyakinan kelas apa yang sudah Owen langgar? Tidak disiplin, Bu. Baik, betul sekali. Tidak disiplin itu, kira-kira kalau disiplin itu penting tidak buat Owen? Penting. Nah, menurut Owen, tindakan apa yang akan Owen perbaiki ke depannya? Tahu, saya akan bangun lebih pagi dan memasang alarm agar saya tidak bangun kesiangan. Juga meminta bantuan mama dan nenek untuk membangunkan saya. Baik, kira-kira jika Owen sudah memperbaikinya, akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang disiplin dan mandiri. Bagus. Sekarang Owen kembali ke barisan untuk bersiap-siap melaksanakan upacara bendera ya, Owen? Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kajian tangan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Owen Warren dari kelas 3B. Keluarga unit kita berhitung. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum, tidak membawa topi dan dasi pada kegiatan upacara bendera. Saya diberi nasihat dan diminta untuk memperbaiki tindakan saya melanggar aturan dan keyakinan kelas. Terima kasih, Bu Vivi. Nasihat saya. Selanjutnya, kasus yang kedua, melanggar peraturan sekolah, membawa makanan yang bukan vegetarian. Mahira, siswa kelas 3 SD Keluarga Universal Belitung, pada jam istirahat, Mahira dan teman-temannya sedang makan di dalam kelas. Mahira melanggar aturan sekolah yang sedang memakan makanan yang tidak vegetarian. Mahira berniat membawa bekal tersebut yang sebenarnya untuk dibawa ke rumah neneknya saat pulang sekolah. Berikut penyelesaian permasalahan melalui tahap segitiga restitusi. Berikut skenarionya. Tadi saya melihat Mahira membawa makanan yang bukan vegetarian. Oh iya, baik. Nanti akan Ibu panggil ya, Mahira. Terima kasih ya, Betis ya. Assalamualaikum, Bu. Apakah betul Ibu memanggil saya? Waalaikumsalam, Mahira. Silakan duduk. Begini, Mahira, maksud Ibu memanggil Mahira ke sini. Tadi ada laporan dari salah satu teman Mahira melapor kepada Ibu bahwa Mahira membawa makanan yang bukan vegetarian. Apakah itu betul, Mahira? Iya, Bu. Betul. Saya membawanya dan makannya di dalam kelas. Ya sudah, tidak apa-apa. Kesalahan ini juga pernah terjadi di kelas lain. Salah satu siswa di kelas 1 itu pernah membawa makanan yang bukan vegetarian ke sekolah. Iya, Bu. Tapi saya nanti takut dihukum dan dipanggil orang tua saya. Tidak apa-apa, kamu melakukan ini, kesalahan ini pasti ada alasannya, bukan? Iya, Bu. Betul. Awalnya saya ingin membawa bekal tersebut untuk dimakan di rumah nenek saya. Sewaktu jam pulang sekolah, karena saya pulang sekolah langsung ke rumah nenek saya. Ibu saya tidak mengetahui kalau saya membawa bekal tersebut, Bu. Saya diam-diam memasukkan makanan itu ke dalam tas saya. Kemudian jam istirahat saya memakannya sedikit, lalu dilihat oleh teman saya. Baik, Mahira tahu kan kalau aturan di sekolah kita itu dilarang membawa makanan vegetarian. Sekarang kita lihat pelanggaran yang sudah Mahira buat. Kira-kira tindakan Mahira itu melanggar aturan sekolah dan keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Saya melanggar. Pelanggaran apa yang Mahira buat? Saya tidak disiplin dan tidak jujur, Bu. Menurut Mahira, disiplin dan tidak jujur itu penting tidak buat Mahira? Iya, penting, Bu. Nah, kalau begitu, tindakan apa ke depannya yang akan Mahira perbaiki? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan saya akan meminta ibu saya jika menurut saya untuk sekalian membawa makanan yang akan dibawa ke rumah nenek saya, Bu. Bagus. Nah, setelah tindakan itu Mahira perbaiki, kira-kira Mahira menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin dan jujur, Bu.
senang dan tenang karena saya tidak dihukum atau dipanggil orang tua saya karena saya membawa makanan yang bukan vegetarian yang memang sudah menjadi larangan sekolah kami. Dan saya melanggarnya. Saya diberi nasihat dan diminta untuk memperbaiki tindakan saya, melanggar aturan dan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian skenario kasus permasalahan yang ada di sekolah dan cara mengatasi permasalahan melalui tahap segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.